Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semua sahabat BBMA Trader semuanya ya. Jadi kali ini masih saya menjelaskan tentang titik-titik konfirmasi ya, titik-titik konfirmasi multi time frame. Jadi dalam analisis BBMA itu terdapat banyak sekali macam titik konfirmasi ataupun analisis yang bisa kita ambil. Nah, contohnya di sini saya akan menjelaskan tentang entry saya sell ini ya di market Euro Jepang Yen time frame H1. Oke. Jadi analisa itu kan ada beberapa ya. Jadi untuk entry ataupun untuk kita masuk dalam BBMA itu terdapat 3 jenis ataupun 3 bagian. Yang pertama kita re-entry setelah CSAK, yang kedua re-entry setelah momentum dan MHP ya. Untuk MHP kita bahas kali ini. Jadi time frame H1 ini adalah time frame ketiga dari analisis pertama kita, yaitu di time frame daily. Nah, langsung saja kita lihat di time frame daily, perhatikan di sini. Nah, bukan daily ya, weekly. Dari weekly H1 tadi time frame keempatnya ya. Keempat untuk kita melihat konfirmasi dari H4. Oke. Langsung saja ke inti materinya. Baik, di sini masih perhatikan. Dalam BBMA itu kan ada 3 seperti yang saya jelaskan tadi. Re-entry setelah CSAK, re-entry setelah momentum, dan MHV. Oke. Jadi di sini ada setup BBMA dan konfirmasi multi time frame. Di sini perhatikan. Di sini ada ekstrim, TP wajib, dan area MA510 high. Ini adalah MHV. Nah, bagaimana sih cara memvalidkannya? Nah, kita langsung tandain zonanya. Zonanya itu seperti apa ya? Untuk kita mengambil multi time frame di bawahnya. Kita lihat di sini. Ini adalah zona MHV dari weekly ya, karena dia tidak mampu lagi menjadi momentum di sini. Kita lihat sih konfirmasi di multi time frame-nya agar masih semuanya itu tidak ketinggalan momen. Nah, kita akan turun ke time frame kedua, yaitu di time frame daily. Perhatikan. Di time frame daily, untuk time frame keduanya di sini terdapat reject top BB. Reject tuh seperti apa sih? Nah, seperti ini masih. Di sini biasanya sih yang bagus kan ekstrim ataupun MA50. Nah, namun di sini kita bisa ambil reject top BB. Jadi rejection itu ditandain oleh sumbu ya untuk signal reversal. Perhatikan. Signal reversal itu ada sumbunya seperti ini. Oke. Sumbu di area top BB ataupun low BB. Nah, itu sebagai konfirmasi di time frame kedua. Setelah ada rejection di area top BB ataupun low BB, biasanya harga akan berbalik arah jika setup di bawahnya itu mendukung. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada rejection dari sumbunya ya, sumbu dari atas low BB ini. Perhatikan, oke. Nampak jelas terlihat di sini. Lalu kita kasih contoh lagi di sini. Ada rejection dari area low BB nih, dan harga kedepannya naik. Ya. Di sini pun sama. Harga kedepannya naik karena apa? Ada rejection di area low BB ataupun di area MA50. Biasanya sih akan seperti itu ya. Kita coba akan lihat lagi di sini. Di sini terjadi lagi nih, masih ya. Di sini terjadi lagi rejection di area top BB dan kebiasaan marketnya harga akan turun ya. Di sini harga akan turun. Namun tidak 100% seperti itu, namun kecenderungan akan seperti itu untuk kita bisa ambil konfirmasi di time frame kedua. Nah, contohnya yang saya ambil saat ini, walaupun sumbunya rejection tidak panjang ya di sini. Di sini sumbu rejectionnya tidak panjang. Namun di sini sudah masuk dalam kategori rejection top BB untuk time frame keduanya. Nah, time frame kedua rejection ini dia adalah konfirmasi pertama dari MHP di weekly sini ya, teman-teman ya.
di daily nih. Berarti rule kedua masuk. Kan rule kedua itu yang kita cari adalah ekstrim ataupun reject MA50 ataupun reject top BB. Nah, di sini adanya reject top BB. Nah, kita lihat turun satu time frame lagi di time frame bawahnya yaitu H4. Nah, di H4 ini terjadi ekstrim ya. Ekstrim walaupun dia tidak sempurna, di sini sudah termasuk dalam kategori ekstrim. Di sini ya. Masih ya. Oke ya. Ini untuk time frame entry-nya. Nah, saya lihat sebenarnya sih di sini sudah bisa entry, namun saya akan perkuat lagi dengan turun satu time frame dari H4 ke H1 masih. Nah, di H1 di sini terjadi setup lengkap, makanya di sini saya yakin banget bahwa harga tersebut akan turun. Nah, setup lengkap ya di sini ya. Di sini ada ekstrim, TP wajib, MHV, CSAK, dan saya ambil di re-entry CSAK. Saya ambil sell saat dia naik ya. Naik di sini saya ambil sell. Jadi konfirmasi di multi time frame itu sebenarnya hanya CSAK ya. Untuk di time frame terkecilnya. Di sini CSAK di sini karena di sini ada setup lengkap ya. Kalau di time frame H4 hanya ekstrim, ini kan biasanya kan kita masih ragu ekstrim tersebut memang benar-benar ekstrim ataupun setelah ekstrim di sini justru dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, inilah kita perlunya untuk melihat time frame yang lebih kecil, yaitu time frame di bawahnya. Dan yang terjadi di sini di time frame H1-nya, di time frame bawahnya itu terjadi full setup BBMA ya. Kita kembali ke basic karena sebaik-baik apapun teknik dalam BBMA itu tetap kita akan menggunakan basic. Nah, di sini ekstrim, TP wajib, dan MHV. Di sini dikonfirmasi oleh CSAK dan re-entry CSAK. Ya udah gaskan sell. Harga turun ya masih. Nah, di sini. Jadi untuk analisa seperti itu macam-macam ya, banyak sekali teknik BBMA itu yang belum sempat kita sampaikan. Dan di sini kita perluas lagi ya masih, agar masih semakin paham untuk menganalisa BBMA. Jadi BBMA itu tidak hanya masuk di re-entry, kita bisa masuk di MHV dengan konfirmasi multi time frame seperti ini. Ya, jadi rejection di area top BB ataupun low BB itu bisa menjadi titik konfirmasi di time frame kedua. Ya. Jadi oke. Nah, untuk yang bertanya, "Bang, apakah Abang trading loss juga?" Loss masih. Di sini saya akan tunjukkan. Nih, ini bukti dari analisis saya. Enggak selamanya benar dan tidak selamanya profit, ya. Di sini masih lihat, di sini masih terfloating loss, ya. Namun target saya hanya $10 dalam saldo kurang lebih 100 ya. Itu target hanya $10. Dan di sini sudah mencapai target. Di sini kita akan close manual karena di sini sudah mencapai target. Bagi saya segini sudah lebih dari cukup, Mas. Karena untuk apa sih ya tamak? Karena tamak itu nanti ujung-ujungnya akan membuat kita MC. Nah, jadi untuk konfirmasi multi time frame itu seperti itu ya. Nanti bisa diulangi videonya. Jadi banyak untuk konfirmasi multi time frame-nya. Dan perhatikan di H4 ya. Di H4 konfirmasinya, kenapa sih saya bilang kuat di sini? Karena di sini terjadi pola triple extreme. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, kan ada sebelumnya ya materi triple extreme. Ekstrim pertama, harga belum menyentuh low BB. Ekstrim kedua, harga pun belum menyentuh low BB. Maka di ekstrim ketiga harga akan sangat dahsyat. Dengan catatan ada setup di time frame atasnya. Nah, dalam kasus ini kan dari weekly tadi, MHV, dari daily, reject top BB, dan dari H4-nya triple extreme. Nah, berarti di sini kan ada pola
di time frame atasnya ya. Ini berarti sangat kuat. Jadi masih bisa sell di sini dan untuk stop loss itu di titik atas ini. Nah ya. Jadi seperti itu untuk analisanya. Jadi yang nanyain apakah profit terus Bang, itu enggak. Saya tekankan sekali lagi, enggak ya, enggak profit. Pasti ada lossnya. Namun kan kita tahu ya masih bagaimana sih cara merecovery loss tersebut gitu ya. Jadi untuk loss dan profitnya itu masih banyak profitnya gitu masih. Tetapi loss tetap ada. Saya tekankan sekali lagi, loss akan tetap ada. Oke. Sekian. Mudah-mudahan dapat membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasken.